Halo guys, welcome back to my channel. Setelah kemarin gue bahas kelebihan-kelebihan dari R15 V3 ini, mungkin sekarang gue akan mencoba untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan dari Yamaha R15 V3 ini. Ini sepengalaman gue ya, yang udah punya motor ini selama 1 tahun. Jadi kekurangan yang pertama guys, R15 V3 ini paling berat di kelasnya guys. Motor ini punya berat 137 kg. Kalau kita bandingin sama CBR 150R, CBR sendiri memiliki berat itu kalau nggak salah ya itu 135 kg. Ya memang beda tipis sih, tapi tetap aja masih lebih berat R15, selisihnya 2 kg. Nah, kalau dibandingin sama GSX-R itu punya berat 131 kg. Nah, ini lumayan agak jauh nih selisihnya 6 kg dari R15. Lebih berat R15 6 kg. Nah, konsekuensi dari motor berat itu adalah power to weight ratio-nya, guys. Jadi semakin ringan, kayak contohnya GSX-R ya. Ketika dia sudah mencapai putaran atas, itu kan karena didukung juga motornya bobotnya ringan ya, jadi melajunya itu bisa kenceng banget. Sedangkan R15 meskipun stabil di putaran bawah sampai putaran atas, namun karena memang beratnya ini cukup berat, jadi gimana ya, powernya itu keluar tapi seharusnya bisa lebih besar lagi gitu. Karena andaikan aja bobot R15 ini seperti bobotnya GSX, ya itu pasti udah kebablas itu. Terus kekurangan yang kedua, R15 V3 ini joknya ini dengan tanah itu paling tinggi guys di kelasnya. Ya memang bikin repot bagi rider yang tinggi badannya ini, mungkin mohon maaf kurang dari 170 cm itu biasanya agak kurang napak ya. Tapi kalau tingginya lebih dari 170 cm, 175 ataupun 180 cm itu biasanya udah nampak sempurna gitu. Jadi ya memang itulah resikonya pingin punya motor yang gede terus tinggi, itu agak susah nampaknya gitu. Soalnya yang gua tahu memang posisi jok ini untuk R15 V3 ini 815 mm guys. Sedangkan CBR 150R aja itu cuma di 787 mm. Apalagi GSX-R itu cuma 785 mm. Tapi nggak usah khawatir guys, kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan lowering kit. Nah, kalau kita menggunakan aksesoris itu bisa menurunkan tinggi jok kita, ya tergantung berapa sentimeter yang mau lo turunin gitu. Jadi tetap bisa bagi pemilik tinggi badan yang mungkin masih kurang tinggi, ingin memiliki R15 V3 ini, tetap bisa kok kita nyiasatinnya dengan menggunakan lowering kit. Untuk kekurangan lainnya, nah ini sangat-sangat disayangkan untuk motor sebagus ini itu masih belum keyless bro. Jadi gimana, contohnya aja GSX-R aja udah pakai keyless gitu kan. Sangat sayang banget R15 V3 ini tuh masih belum pakai keyless. Jadi itu gue sering lihat di video-video YouTube itu banyak kemalingan motor R15 itu. Jadi sebelum gue meminang R15 ini memang agak khawatir nih, ini kok motor gampang banget dicuri gitu kan, gampang banget dipakai letter T gitu. Cuman ya itulah, karena udah kesengsem sama motor ini ya tetap aja gue beli gitu kan. Jadi gue nyiasatinnya tetap pakai alarm guys, biar lebih aman. Pakai alarm, terus pakai kunci ganda, kunci cakram. Nah itu udah bisa ya lumayan lah untuk sebagai pengganti piranti keyless gitu kan. Kalau ya lebih bagus lagi
kalau teman-teman ngerubah sistem kuncinya itu dengan keyless itu aftermarket tuh banyak. Cuman kalau gue sih kurang, kalau yang nggak dari yang AC itu kurang srek gitu. Jadi gue lebih prefer menggunakan alarm sama ini aja, gembok cakram. Nah, untuk kekurangan yang terakhir menurut gua guys, R15 ini adalah paling mahal di kelasnya guys. Ya gimana ya, tapi dengan semahal-mahalnya R15 V3 ini, namun dilengkapi dengan fitur-fitur yang melimpah, gua rasa sih tetap worth it ya. That's why gua tetap meminang nih motor meskipun harganya mahal dibandingkan dengan kompetitor seperti CBR 150R, terus GSXR. Nah ini yang paling mahal. Cuma memang ya tadi dengan segala kelebihannya, ada upside down, assist slipper clutch, teknologi VVA dan lain-lain ya guys. Itu sih kalau menurut gua worth it lah ya dengan yang kita dapetin. Sebagai informasi tambahan guys, sekarang ini udah meluncur yang udah ditunggu-tunggu ya, R15 V4 guys. Wah ini bagi teman-teman yang nungguin ini, Yamaha R15 V4 ini udah launching di India guys, dengan harga Rp167.800. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 32.477.320. Nah ini ada beberapa varian. Kalau varian yang Dark Knight itu dijual Rp168.800, itu sekitar Rp32.670.868. Nah untuk R15 V4 ini infonya guys, itu udah pakai fitur ABS, yaitu anti-lock braking system, yang berfungsi untuk menghindari rem terkunci saat pengereman mendadak. Nah ini yang gua nantikan sebenarnya, fitur ABS ini yang sayangnya masih belum ada di R15 V3 guys. Dan fitur lain yang gak kalah hebatnya itu udah menggunakan quick shifter upshift guys. Itu memudahkan biker untuk naik gigi tanpa harus menarik kopling. Coba kurang apa lagi coba tuh R15 V4. Terus juga ada fitur traction control system guys. Wah udah berasa riding pakai moge aja deh. Jadi ya gua nggak sabar nih nunggu R15 V4 masuk di Indonesia. Ya semoga aja segera lah ya. Mungkin gua bisa tuker tambah sama nih motor. Oke, mungkin itu dulu ya guys ulasan gua terkait dengan kekurangan-kekurangan dari R15 V3 ini. Mungkin teman-teman ada yang kurang setuju atau mungkin mau menambahkan, silakan tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi, sampai jumpa di next video.